Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis derby della Madonnina yang kali ini dimenangkan Inter dengan skor telak 0-3. Milan memang menguasai bola hingga hampir 60%, tapi ball possession ini nggak berhasil dikonversi menjadi 1 gol pun. Sementara Inter yang diuntungkan mencetak gol cepat memang menurunkan pressing bloknya dan lebih bertahan dengan blok rendah. Taktik ini jitu dengan bertahan solid di belakang dan melakukan serangan balik cepat saat pertahanan Milan melakukan transisi negatif dari menyerang ke bertahan. Seperti apa detail berjalannya pertandingan dilihat dari perspektif taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Milan dan Inter sama-sama turun dengan formasi pakemnya. Milan 4-2-3-1 sementara Inter 3-5-2. Saat Milan build up, Inter hanya melakukan high press ringan di depan. Ini karena Conte membaca taktik Pioli yang hendak memancing lini tengah dan belakang Inter untuk naik melakukan press, lalu mengirim umpan jauh ke depan mengandalkan target man. Namun Inter nggak terpancing. Barella lebih memilih menunggu daripada press tinggi ke depan. Lini belakang juga nggak tampak bertahan sampai separuh lapangan. Ini karena unggul cepat, aplikasi high press nggak begitu dilakukan karena taktik Conte lebih untuk menyerang Milan saat mereka masuk ke pertahanan Inter dengan serangan balik yang cepat. Bertahan dengan blok medium hingga blok rendah, Inter bermain cukup solid dengan ubah formasi menjadi 5-3-2 saat bertahan. Trigger untuk pressnya ketika bola berada di samping, wingback Inter akan melakukan press agresif. Nggak terkecuali Ivan Perisic yang di pertandingan ini bermain baik saat bertahan maupun menyerang. Dan kunci solidnya Inter di pertandingan ini adalah bagaimana Conte reorganisasi dengan cepat membentuk blok rendah ketika high press dieliminasi. Lebih banyak bertahan secara posisional dengan banyak pemain di belakang bola, bertahan dengan rendah memaksa backline Milan naik menjauhi gawang. Hal yang nggak dikuasai dengan baik oleh pasangan CB Milan kali ini, yaitu bertahan jauh dari garis gawang. Seperti di gol pertama, setiap Lukaku menang adu sprint lawan Romagnoli membuat Kier out of position untuk menutupnya. Melakukan blok, lalu harus kembali bangun untuk marking Lautaro. Saat inilah crossing datang sehingga nggak mampu dijangkaunya. Crossing juga dilakukan dengan sangat akurat oleh Lukaku. Set play adalah kekuatan Conte, memancing lawan dengan di build up lalu melakukan penetrasi umpan ke striker. Juga ada rotasi di sayap yang dilakukan Barella. Role atau peran seperti pemain ini adalah asal term mezzala. Mezzala adalah istilah untuk pemain yang kerap bergerak di ruang apit atau half space. Pertahanan Milan harus bergeser karena Lukaku bergerak ke sayap untuk menerima umpan Barella. Saat inilah Perisic masuk dan melakukan penetrasi sekaligus umpan ke Lautaro. Barella memang nggak terlibat dalam assist atau gol, namun peran taktikalnya sangat penting untuk set play Conte. Gelandang akan diisi Brozovic dan Eriksen. Di kanan dengan Skriniar yang melebar, Barella bisa rotasi dan memberikan Hakimi kebebasan menyerang seperti yang terjadi sebelum gol kedua tadi. Taktik ini juga bikin Inter punya 3 pemain di area sayap kanan, sehingga menyulitkan Theo dan Rebic dalam melakukan press. Barella cukup sering mengancam ketika build up Inter berhasil. Gol ketiga lagi-lagi berawal dari di build up. Banyak pemain Milan terpancing ke depan terutama di sektor kiri Inter. Situasi ini disengaja untuk menarik lini depan dan tengah ke arah kiri.
Saat terpancing, Perisic beri umpan diagonal ke Lukaku dengan situasi pertahanan Milan tinggal Romagnoli dan Theo. Kier naik karena terpancing Lautaro. Dengan kejeliannya, Lukaku membaca area tersebut kosong dan mengajak adu sprint Romagnoli. Sekali lagi, set play taktik yang dieksekusi sempurna dan direncanakan dengan matang untuk eksploitasi lini belakang Milan yang kurang bisa bertahan jauh dari gawang. Gak seperti pertemuan sebelumnya, kali ini high pressing Milan mampu dipatahkan dengan baik oleh Inter. Pertahanan garis tinggi nyatanya kurang bisa diatasi oleh Romagnoli. Sebetulnya ada Fikayo Tomori yang lebih punya kecepatan. Unggul cepat di awal babak juga jadi kunci Conte bisa menerapkan taktik bertahan yang solid di belakang. Dengan bertahan rendah atau di blok, Milan sangat kesulitan dalam membongkar pertahanan Inter yang digalang oleh 3 bek. Ditambah penampilan cemerlang Handanovic di laga ini. 8 tendangan tepat sasaran dari Milan berhasil dia patahkan. Secara performance, Handanovic dan Perisic ditambah duo Lautaro dan Lukaku layak dapat kredit. Namun secara taktik, peran Barella sebagai mezzala sangat krusial. Nampaknya Mancini sudah punya tempat satu untuknya di Euro nanti. Pakem sekarang ini bisa akomodasi Eriksen yang perannya sedikit ditarik ke belakang sejajar Brozovic. Dengan skema ini memungkinkan bagi Inter untuk menghidupkan dua sisi. Dan dengan hasil ini Inter unggul 4 poin di puncak klasemen. Kemenangan terbesar sejak Inter dipegang Mourinho. Jalan untuk Scudetto sedikit terbuka mengingat Inter juga nggak lagi berlaga di laga Eropa lainnya. Jadi cukup sulit bagi Milan dan pesaing lainnya untuk mengejar Inter. PR-nya adalah mengatasi lawan yang memainkan blok rendah. Dan jika nggak teratasi, Inter bisa juga terpeleset. Dengan posisi sekarang, kecenderungan lawan untuk bermain menunggu akan lebih tinggi. Lalu, mampukah Conte mengatasi ini? Well, kita tunggu analisis match-match selanjutnya.